ajaran thariqah kita Sadatunal Alawiyah, para habaib Ahlul Bait Nabi Muhammad, mereka ini mengedepankan soal masalah adab, sopan santun. Ibadah itu belakangan, ilmu itu belakangan, akhlak dulu. Orang itu sopan santun dulu, dia akan membawa kebaikan kepada semua orang. Percuma jika seseorang dia belajar, ilmunya tinggi, punya pondok pesantren tapi nggak punya akhlak, buat apa? Nggak ada manfaatnya. Muridnya jutaan, nggak punya akhlak, nggak ada manfaatnya. Percuma seseorang ini mengajak kebaikan, dirinya sendiri tidak bisa mempengaruhi untuk ukhuwah, percuma. Sebaik-baik manusia itu yang bisa menyatukan umat, berkata yang baik. Sebaik-baik orang itu yang bisa berbuat akhlak yang baik, lebih sopan kepada orang tua, ya. Jadi hindari siapapun yang mengajak perpecahan, hindari siapapun yang mengajak perbuatan permusuhan, tinggalkan mereka. Thariqah kita ini thariqah mahabbah, thariqah cinta, tidak kenal ngerasani orang, tidak kenal menggunjing orang, tidak kenal membuka aib orang. Ini thariqah kita kayak begitu. Jadi kalau ada majelis orang siapapun dia ngajak ngerasani orang, apalagi sampai nyebutkan nama, tinggalkan dia. Ini mudharat, lebih jahat dari corona ini. Corona, orang itu tidak akan pernah mati karena penyakit dia suul khotimah atau husnul khotimah. Oh, ini kena corona dia suul khotimah, nggak ada, Pak. Yang berbahaya itu bukan corona, yang berbahaya itu adalah amaliyah kita. Dan lebih bahaya lagi kalau kita duduk di komunitas yang kadang kita tidak tahu, kayaknya komunitas yang baik, kayaknya majelis yang baik, tapi justru membuat mudharat dan membuat kita suul khotimah. Hati-hati. Kayaknya ngajak ngaji, kayaknya pakai sarung, kayaknya pakai surban, tapi isinya gunjing orang. Kayaknya dia membaca wirid, kayaknya dia membaca zikir, tapi setelah zikir ngerasani orang. Apa manfaatnya? Tidak ada. Jadi singkat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ilmu ta'amuhu wa kiswatun bil ma'ruf. Kalian jika memiliki pembantu yang kita gaji, hati-hati. Mereka akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan jangan sekali-kali kita berpakaian, pakaian kita bagus, sedangkan pakaian pembantu kita compang-camping. Kita makan yang enak, kita makanan yang lezat, sedangkan pembantu kita makan makanan yang busuk. Ingat, engkau akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hati-hati. Kita, apalagi kita punya murid, ya, santri, gurunya makannya enak, santrinya makan seadanya. Faliyatubillah min dzalik. Kita punya pembantu di rumah, lihat pakaiannya dia compang-camping, kita biarkan zalim orang seperti itu. Kita diajarkan akhlak sopan santun walaupun kepada pembantu. Wa an la yukallafa minal amal ma la yutiq. Dan tidak boleh mereka itu dipaksa mengerjakan sesuatu yang sehingga dia payah sampai dia nggak berani mengeluh. Punya pembantu yang dia nggak punya kemampuan untuk mengangkat misalnya 50 kilo, kita paksa dia, saking maksanya dia sampai letih, sampai payah. Gara-gara nuruti kita, khawatir nggak digaji, khawatir dipecat, engkau akan disiksa oleh Allah seumur hidup. Faliyatubillah min dzalik. Ini thariqah daripada Sadatuna Al-Ba'la.